Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Laina Tusania, teman saya Nabila Devi Asyafa, dan juga Nur Hamidah Novitasari. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Sebelum kita mempelajari poin-poinnya, saya akan menjelaskan sedikit saja. Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jika pendidikan tidak menjadi hal utama, maka kebodohan yang akan terjadi. Di dalam pendidikan mengajarkan tentang bagaimana perilaku yang harus dilakukan di setiap lingkungan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Akan tetapi, pembentukan psikologi anak biasanya lebih ke lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Pendidikan juga mengasah psikologi anak agar anak bisa menanamkan perilaku yang baik di lingkungannya. Dengan psikologi pendidikan itu, kita bisa mengetahui bagaimana dan apa yang dia tidak bisa, anak itu tidak bisa melakukan apa, kita menjadi tahu maksudnya psikologinya itu seperti apa, batinnya itu dia bisa menerima apa saja di dalam lingkungannya itu. Jika di lingkungan sekitarnya itu baik, maka terbentuklah sikap-sikap positif yang akan tertanam di anak tersebut. Namun, kalau anak tersebut tidak di lingkungan yang kurang baik, maka bisa dilihat dari kalau kita ingin tahu bagaimana psikologi anak itu, bagaimana psikologi anak itu seperti apa gitu, kita bisa melihat lingkungannya seperti apa, teman-temannya seperti apa, dia sekolah bagaimana, seperti itu kurang lebihnya. Konsep dasar psikologi pendidikan yang kita bahas, kita akan membahas tentang konsep dasarnya yaitu pengertian, kedudukan, ruang lingkup, tujuan, serta manfaat mempelajari konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian psikologi pendidikan memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Jadi, psikologi anak sangat mempengaruhi dalam kejiwaan dan juga tingkah laku anak tersebut. Kebiasaannya di lingkungannya seperti apa. Terkadang kebiasaan anak didik itu berbeda. Di dalam lingkungan diam, tapi di lingkungan sekolah itu
karena sama teman-temannya, dia punya teman di sekolah, jadi anak tersebut bisa berbicara, bisa bisa berbicara seperti itu. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan ilmu dan fasilitas anak didik yang lebih baik. Mengapa kok layanan konseling dan evaluasi itu penting? Karena konseling itu seperti halnya bimbingan konseling itu ya bisa mengetahui anak ini bagaimana sikapnya, seperti apa, psikologinya seperti apa. Kalau bimbingan konseling itu sangat penting di dalam lingkungan sekolah itu. Pengertiannya, psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Berikut ini psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Abu 2005, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Yang kedua, menurut Whiterington 1982, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Yang terakhir, menurut Elliot DKK 1999, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Bisa dijabarkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pembelajaran, pertumbuhan, dan kematangan individu dalam proses belajar mengajar supaya berjalan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, kedudukan psikologi pendidikan dalam pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang khusus diaplikasikan dalam bidang pendidikan, yaitu mempelajari perilaku individu dalam situasi pendidikan. Dalam proses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara guru, siswa, dan pihak lainnya seperti orang-orang yang di sekitar sekolahan. Guru berperan sangat penting dalam proses membentuk psikologi pendidikan anak. Guru berperan sebagai penyampai, penerjemah, pelestari, dan pengembang ilmu pengetahuan dan sistem nilai. Atas dasar proses belajar mengajar, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan pembimbing siswa. Psikologi pendidikan di sekolah diadakannya psikologi pendidikan di sekolah supaya masalah-masalah pendidikan yang ada di lingkungan
sekolah atau di lingkungan pendidikan bisa terpecahkan. Berikut kedudukannya, yaitu pengaruh pembawaan dan lingkungan atas belajar. 2. Teori dan proses belajar. 3. Hubungan antara taraf kematangan dengan taraf kesiapan belajar. 4. Perbedaan individu dan pengaruhnya terhadap hasil pendidikan. 5. Perubahan batiniah yang terjadi selama belajar. Yang keenam, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. 7. Teknik evaluasi yang efektif atas kemajuan yang dicapai anak didik. Yang kedelapan, perbandingan hasil pendidikan formal dan pendidikan informal atas individu. 9. Nilai sikap ilmiah terhadap pendidikan yang dimiliki para petugas pendidik atau guru. 10. Pengasuh kondisi sosial anak didik atas pendidikan yang diterima. Jadi peran kedudukan psikologi pendidikan sangat penting karena termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan tujuan pendidikan dan tujuan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Menurut M. Ngalip Purwanto, di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa data yang dicoba didapatkan oleh psikologi pendidikan. Yang demikian merupakan ruang lingkup psikologi pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Maksudnya itu, jadi bagaimanakah karakteristik pembawaan seseorang individu dalam belajar, pengaruhnya itu bagaimana. Lalu yang kedua, sifat-sifat dan proses belajar. 3. Hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Yang keempat, signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. 5. Perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama dalam belajar. Selanjutnya yaitu tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi maksudnya itu berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan memotivasi berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Jadi, dengan adanya psikologi pendidikan, seorang guru mampu memahami perbedaan siswa sehingga mampu menentukan bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan bagi seorang siswa. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Apabila sudah ditentukan strategi dan metode yang tepat, maka akan menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih baik, lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran yang adil. Maksudnya itu, jadi dengan adanya psikologi ini, pula seorang guru dapat memantau proses hingga hasil belajar siswa, apakah dirinya sesuai yang diharapkan atau masih perlu dievaluasi lagi sehingga menjadi lebih baik lagi.
Selanjutnya, manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu: yang pertama, dapat memahami perbedaan siswa. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif di kelas. Yang keempat, memberikan bimbingan pada siswa. Yang kelima, berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bagi yang belum paham, jika ada yang salah, silahkan diluruskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.